asing ya, itu di UI ada atau di pemerintah ada KNB scholarship. Kemudian pendanaan bagaimana? Di internal UI banyak menyediakan peluang pendanaan, itu yang dinamakan dengan hibah putih atau publikasi internasional terindeks. Kemudian juga di Indonesia ada riset kolaborasi Indonesia, belum lagi nanti ada biaya atau dukungan publikasi ilmiah, itu bisa Bapak Ibu dapatkan nanti dengan ya tentu apply proposal dan juga dokumen yang berlaku atau dipersyaratkan. Kemudian untuk dari eksternal tentu ada BRIN, dalam hal ini banyak ya, mungkin ada RIM, Riset Inovasi Indonesia Maju, kemudian dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit, kemudian juga tentu dari Kemendikti-Saintek, misalnya penelitian fundamental atau penelitian pasca sarjana dan sebagainya, sehingga ini akan menjadi peluang Bapak Ibu, intinya tidak usah takut ya untuk biaya risetnya. Insya Allah pasti ada jalannya, asalkan Bapak Ibu masuk dulu, pokoknya masuk dulu ke sini, berkuliah di sini, nanti tentu kita coba bantu untuk pendanaan melalui program-program yang disediakan oleh pemerintah dan juga oleh UI. Kemudian ini dari kemahasiswaan fakultas ya, dalam hal ini juga Ibu Dr. Tessa yang juga menjadi manajer kemahasiswaan itu menawarkan berbagai layanan untuk mahasiswa ya, tidak hanya untuk mahasiswa S1, tapi ketika nanti Bapak Ibu sudah menjadi mahasiswa S2 dan S3 itu banyak sekali dana apresiasi, konferensi, misalnya bantuan dana lomba, bantuan dana mobilitas internasional, sehingga memang program-program itu disediakan untuk membantu Bapak Ibu ya, untuk mengembangkan potensi akademik, kemudian risetnya agar semakin maju, bisa mobilitas ke luar negeri dan sebagainya, tentu dengan ya mekanisme seleksi atau tentu submit dokumen yang diperlukan, seperti itu ya. Nah, kemudian untuk prospek karir lulusan, ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, tentu untuk S2 dan S3 banyak peluangnya. Jadi S1 mungkin saingannya masih banyak nih, yang sama-sama S1 masih banyak gitu kan. Tapi kalau S2 mulai jarang, S3 apalagi gitu kan. Tentu ya tadi investasi akademik itu sangat penting dan membuka peluang Bapak Ibu untuk berkarir di mana saja atau mengembangkan diri di mana saja. Nah, ini kami juga telah meluluskan mahasiswa internasional dan juga mahasiswa yang masih aktif yang dari internasional itu juga aktif berkuliah di Kimia UI dan memberikan testimoni yang positif mengenai prodi di FIPA UI S2 dan S3 Kimia, seperti itu. Nah, kemudian juga ada testimoni dari baik mahasiswa maupun dari alumni yang telah sukses berkarir, menerima beasiswa PMDSU misalnya, kemudian bekerja di perusahaan terkemuka, kemudian juga menjadi visiting postdoktora atau postdoktora ya. Jadi S2 S3 di Kimia UI, kemudian dengan pengalamannya di sini mampu mengantarkan alumni kita ya untuk berkontribusi di kancah dunia menjadi postdoctoral researcher, dan juga ketika memang masih berstatus mahasiswa tentu memiliki pengalaman mobilitas yang tinggi ya, seperti itu melalui tadi visiting research atau lab stay di universitas luar negeri, seperti itu. Nah, kemudian sekaligus mengingatkan ya untuk jadwal penerimaan SIMAK ya, seleksi masuk UI untuk prodi S2 dan S3 itu yang masih tersedia adalah SIMAK pasca gelombang 2 yang pendaftarannya berakhir pada 30 Mei, kemudian SIMAK pasca gelombang 3 atau untuk masuk di semester genap di Februari nanti, itu tesnya atau pendaftaran terakhir di Oktober. Nah, jadi mumpung masih tahun 2026 Bapak Ibu ya, jadi semakin cepat studi lanjut semakin baik. Kami menyediakan program-program yang tentu atau insya Allah
banyak dan juga beragam. Itu bisa Bapak Ibu ambil kesempatan untuk mobilitas, kesempatan untuk conference, banyak sekali kesempatannya. Tentu yang pertama harus dilakukan tentu adalah mendaftar, tes, berdoa semoga berhasil masuk UI terlebih dahulu. Dan ini merupakan buku atau brosur informasi yang bisa Bapak Ibu akses. Ini akan mengarahkan ke website atau ke brosur, nanti bisa dipelajari apa yang menjadi konten atau keunggulan dari program S2 dan S3, sehingga nanti akan terbayang ya bagaimana perkuliahan, bagaimana program-program yang dapat Bapak Ibu manfaatkan dan lain sebagainya. Nah, mungkin sekian ya sosialisasi tentang prodi S2 dan S3. Semoga bisa membuka wawasan dari Bapak Ibu semua mengenai program Pasca Sarjana Kimia FMIPA UI, dan tentu harapannya semakin mematangkan atau semakin mempercepat keputusan atau langkah Bapak Ibu untuk studi lanjut di S2 dan S3 Kimia UI, dan kami terbuka tentu menerima calon mahasiswa dan akan tentu kami arahkan ke pembimbing-pembimbing kami yang tentu semuanya berkualitas sesuai dengan bidang penelitian, bidang riset masing-masing. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak Inggil. Baik, Pak Baik. Terima kasih atas informasi pasca sarjana program kimia FMIPA UI. Menurut saya sih udah sangat lengkap ya terkait jalur masuknya, kemudian terkait profesor, associate profesor, semua sudah termention dengan jelas. Namun mungkin untuk teman-teman di sini, untuk rekan-rekan semuanya yang mungkin ada pertanyaan atau masih ada yang perlu dipertanyakan juga, boleh sekali drop komen di Zoom ataupun langsung raise hand di Zoom ini. Oke. Mungkin ada yang bingung ya terkait, yang mungkin masih ada yang bingung terkait jalur masuknya mungkin ya, memang ada SIMAK ya. Kemudian ada spesifik riset juga yang nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bapak Ibu dosen kimia FMIPA UI. Oke. Oke. Mungkin udah sangat lengkap ya. Oke. Baik, selanjutnya yaitu kita lanjut ke research presentation ya, di mana pada research presentation ini Bapak Ibu dosen kimia FMIPA UI menjelaskan informasi lebih spesifik ya terkait riset apa saja yang mereka lagi riset. Yang pertama yaitu ada Bapak Munawar Khalil, SSI MM SC PhD, yaitu terkait Low Dimensions Material Lab. Kemudian ada Pak Hugo Santoso PhD Engineering, yaitu terkait drug and enzyme mikroba di Indonesia. Kemudian ada Ibu Dr. Yulia Mariana Teisa Ayudhya Putri, yaitu terkait electrocatalytic materials for energy conversion, storage, and sensing. Kemudian ada Bapak Muhammad Ridwan SSI MM PhD, yaitu terkait hidrogen energi. Kemudian ada Ibu Dr. Isnaini Rahmawati, yaitu terkait DREAM. Kemudian selanjutnya yaitu ada Bapak Iman Abdullah, PhD, yaitu terkait Sustainable Carbon Dioxide and Glycerol Conversions via Transition Metal Catalyst. Kemudian ada Bapak Bayu Ardiansa, DSC, yaitu The Chemistry of Azido Group ya, dan Utilization in Natural Product Manipulations. Kemudian ada Ibu Dr. Renat Novera M. Lizardo, yaitu terkait polimer. Kemudian selanjutnya yaitu Pak Ziko Alaya Akbar Junior, PhD, yaitu terkait Molecular Electronics. Baik. Kepada yang pertama Bapak Khalil, dipersilahkan.
Baik, terima kasih. Izin mungkin saya share screen ya, uh, Igel. Kalau boleh di unshare dulu mungkin. Iya, ya, sudah. Oke, baik. Ini karena waktunya diberikan kepada kami hanya 5 menit, jadi saya ingin meng-highlight beberapa hal saja terkait dengan penelitian yang kami lakukan di grup riset kami ya. Apakah sudah terlihat teman-teman sekalian, Bapak Ibu? Sudah, Bapak. Sudah ya. Jadi mungkin sedikit memperkenalkan grup riset saya di Departemen Kimia FMIPA UI. Jadi kami menamakan diri sebagai Low Dimensional Material Lab begitu ya. Jadi seperti yang teman-teman bisa lihat juga di slide ini. Jadi grup riset kami ini fokus mengembangkan teknik-teknik sintesis untuk membuat berbagai macam tipe material berdimensi rendah begitu ya, mulai dari nanopartikel logam, semikonduktor, perovskite, kemudian hybrid nanoparticles sampai quantum dots. Tetapi bukan material berdimensi rendah yang umumnya biasa disintesis. Kami di sini mengembangkan material-material tadi dengan spesifik dengan apa namanya untuk mengontrol baik itu ukuran, bentuk maupun pemaparan bidang muka kristal tertentu. Karena dengan melakukan teknik-teknik tadi gitu ya, mengontrol ukuran, kemudian bentuk, ini kita bisa memanfaatkan dan menginisiasi timbulnya sifat-sifat unik yang tidak diamati di apa namanya material yang sama tetapi tidak terkontrol seperti itu. Nah, kami bekerja sama dengan banyak sekali mitra-mitra kami baik di dalam negeri maupun luar negeri untuk aplikasinya. Di sini kami mungkin sedikit meng-highlight beberapa aplikasi yang akhir-akhir ini kami tekuni, yaitu mulai dari uh, apa namanya pengembangan untuk electrochemical sensor begitu ya, kemudian penyimpanan energi, baterai, kemudian untuk power to X teknologi, yaitu memanfaatkan apa namanya power gitu ya, bisa dalam bentuk listrik ataupun cahaya ataupun panas gitu ya, ataupun plasma untuk melakukan reaksi-reaksi kimia. Contohnya seperti fotokatalisis ataupun elektrokatalisis. Nah, dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, 2 sampai 3 tahun terakhir ini, kami sangat interest gitu ya mengembangkan satu material baru, material dua dimensi yang bernama Maxine begitu ya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang tertarik ingin mengembangkan Maxine, ini bisa menghubungi kami. Di sini ada beberapa contoh Maxine yang kami sudah buat gitu ya, berbasis titanium, ada yang berbasis kromium dan vanadium. Dan di sini juga ada beberapa contoh material-material lain yang sudah kami sintesis gitu ya. Jadi di sini misalnya material nano gold gitu ya dengan berbagai bentuk. Ada yang bentuknya batang, ada yang bulat, ada yang octahedra gitu ya. Nah, kemudian semikonduktor ada titania, di sini ada quantum dots nanopartikel, di sini kami membuat cadmium selenium, di sini bismuth nanoflowers begitu ya. Jadi kita punya berbagai koleksi nanomaterials. Nah, mungkin sedikit highlight gitu ya. Jadi apa namanya kalau memang Bapak Ibu berminat dan bergabung ke Departemen Kimia, kami sangat membuka pintu yang selebar-lebarnya untuk kita bisa sama-sama apa namanya mengembangkan tadi ya keilmuan khususnya di bidang material kimia dan mengerjakan berbagai tipe kegiatan riset yang high impact begitu ya. Jadi ini mungkin sedikit contoh dari publikasi yang sudah kita apa namanya hasilkan. Di sini kita alhamdulillah gitu ya, tim kami berhasil mempublikasikan tidak hanya di jurnal Q1 tetapi high impact Q1 gitu ya. Di sini ada di Material Horizons misalnya, ini baru saja terbit tahun ini
Ini INVE faktornya Bapak Ibu di 10,7, jadi ini sangat top tier gitu ya di bidang material kimia dari Royal Society of Chemistry. Di sini kami mengembangkan misalnya material jenis baru juga namanya high entropy oxide gitu ya. Jadi ini baru ditemukan beberapa tahun terakhir ini. Nah, ini tadi mungkin yang juga di-highlight oleh Pak Kaprodi, ini tahun lalu kami publikasikan di Nanoscale dan alhamdulillah ini cukup populer ya. Jadi dinobatkan sebagai salah satu most popular artikel di tahun 2025. Di sini kami mengembangkan tadi Maxin gitu ya sebagai material untuk mendeteksi pestisida di sampel buah begitu. Nah, ini cukup menarik karena kami bekerja sama dengan A-Star di Singapura, ini yang mengerjakan mahasiswa S2 saya, Mbak Asmi, yang sekarang karena dia berhasil mempublikasikan papernya di nanoscale ini mendapat beasiswa untuk lanjut di NTU begitu ya, S3-nya. Kemudian ini contoh-contoh lain begitu ya, publikasi-publikasi kami ada di Science Direct juga, di Fuel, kemudian kami juga punya publikasi di Wiley, di ACS gitu ya, American Chemical Society, di sini di Langmuir nih kerjasama dengan Bu Novera nanti mungkin yang apa namanya menyampaikan penelitiannya juga begitu ya. Jadi semua ini bisa kami capai begitu tidak lain dan tidak bukan karena kita punya kolaborasi dan network yang cukup baik dengan mitra-mitra baik itu di dalam negeri gitu ya dengan BRIN, ITB gitu ya dan juga di luar negeri seperti apa namanya apa di Australia, di Singapura, di Hong Kong dan di apa namanya di Eropa seperti itu. Nah, mungkin ini sedikit informasi spesifik untuk peluang bagi Bapak Ibu yang ingin bergabung di kesempatan kali ini. Jadi kami alhamdulillah mendapatkan pendanaan yang cukup besar dari LPDP bekerja sama dengan BRIN, kemudian Guangxi University di Cina dan City University of Hong Kong untuk mengembangkan apa namanya penelitian berbasis apa namanya power to X technology tadi yang judulnya solar driven baggage conversions small molecule fuel synthesis. Jadi sebenarnya ini basisnya adalah tandem photoelectrochemistry dan electrochemistry di sisi katoda-nya dan sorry tadi PEC-nya di sisi anodanya. Jadi di sisi anodanya kita mengembangkan oksidasi HMF begitu ya yang merupakan limbah dari biomasa mengubah menjadi FDCA yang merupakan building blocks molecule untuk bioplastik begitu ya. Nah, kemudian di sisi katodanya kita memanfaatkan energi yang dihasilkan untuk mengkonversi CO2 yang notabene adalah apa namanya emisi gitu ya, emisi dari rumah kaca menjadi bahan bakar sintesis gitu ya, bisa berupa metana, metanol gitu ya, etanol dan asam format. Nah, ini riset ini sebenarnya sudah ada mahasiswa yang mengerjakan, tetapi kami ingin mengekspand lebih besar dengan memanfaatkan tadi di reaksi katodanya untuk reaksi lain begitu ya. Untuk yang pertama adalah produksi amonia dari limbah juga gitu ya, melalui reaksi oksidasi nitrat. Dan juga nanti ke depannya kita juga ingin mengeksplor apa namanya reaksi-reaksi karbon nitrogen coupling. Nah, ini kita sudah punya kerjasama dengan Australia begitu ya di Universitas Monash University dan University of New South Wales di Sydney. Jadi nanti Bapak Ibu yang teman-teman yang tertarik ini mungkin kita akan bekerja sama dan pembimbing keduanya atau pembimbing ketiganya kemungkinan besar akan dari Australia ataupun dari mitra kita di sana. Kemudian proyek yang lain yang juga terbuka ini sama sebenarnya ini lebih ke arah karakterisasi. Ini kami juga punya kerjasama dengan University of Sydney di Australia untuk tadi mempelajari proses-proses kimia yang terjadi gitu ya, baik secara in situ maupun ex situ secara spektroskopi. Nah, jadi ini juga sama kita punya peluang kesempatan bagi teman-teman yang tertarik
baik itu di jenjang S2 maupun S3 gitu ya, untuk sama-sama kita mempelajari bagaimana mekanisme reaksi yang terjadi. Nah, insya Allah nanti juga sama tadi dengan yang proyek yang pertama. Di proyek ini juga kita akan mengajak mitra kita di chemical engineering gitu ya, Department of Chemical Engineering di University of Sydney, untuk membantu kita memahami reaksi-reaksi yang terjadi di riset ini. Seperti itu, dan kemungkinan besar nanti mungkin teman-teman yang bergabung juga akan mendapat kesempatan untuk research visit ataupun attachment di Australia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, tetapi kalau misalnya tadi ada yang tertarik beyond dari project yang ini juga boleh gitu ya, karena kami juga mengerjakan biomedical applications, drug delivery, jadi kami sebenarnya fokusnya di sintesis nanomaterialnya atau material berdimensi rendah gitu ya. Nah, aplikasinya bisa macam-macam begitu ya. Jadi kalau teman-teman punya ide, saya mau mengerjakan sintesis low dimension material, tapi aplikasinya teman-teman yang pilih, ini kami juga terbuka. Tetapi yang saat ini kita ada pendanaan yang cukup besar dan support untuk teman-teman pekerjaannya dan mobility-nya di topik Power to X teknologi ini. Terakhir mungkin dari saya, nah ini izin bagi teman-teman ya, jika tertarik untuk bergabung bersama grup kami di Low Dimension Material, silahkan email saja langsung ke saya gitu ya, di sini di mhalil@science.ui.ac.id. Jadi cukup gampang mengingatnya, dari nama saya saja, M Halil, atau bisa follow Instagram kami di lowdimat_lab. Kalau mau kepoin gitu ya kegiatan-kegiatan kita di lab seperti itu. Itu saja mungkin dari saya. Mohon maaf kalau terlebih dari 5 menit nih, Mbak Inggal. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Halil atas informasinya. Mungkin untuk yang selanjutnya Pak Hugo untuk menyampaikan informasi. Oke, baik. Bisa Baik, di-share terima screen, Pak. kasih Mbak Eagle. Izin share PPT ya Mbak ya. Benar. Apakah PPT saya sudah terlihat? Sudah, Bapak. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih telah diberikan kesempatan pada saya pada pagi hari ini untuk menyampaikan riset saya ya dengan kelompok saya. Jadi saya itu sebenarnya nama kelompok saya itu adalah Biocatalyst and Biochemical Engineering Research Group. Jadi kalau di biokimia, di kimia itu saya masuk pada kelompok bidang ilmu biokimia gitu. Apa sih yang kami lakukan di grup riset rekayasa biokatalis dan biokimia ini adalah eh, kurang lebihnya seperti ini Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita membagi beberapa poin, yaitu pertama kita mengeksplorasi mikroba Indonesia yang bertujuan kita mencari mikroba-mikroba potensial. Jadi kalau di kelompok nomor 1 ini kita akan melakukan jalan-jalan Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita nanti akan sampling ke daerah-daerah yang belum pernah dijelajahi. Kita akan sampling beberapa sampel tanah, sampel air, laut, dan lain sebagainya untuk diisolasi mikrobanya. Tujuannya apa? Kita mencari mikroba-mikroba baru, mikroba-mikroba novelty yang belum pernah dilaporkan di Indonesia, di dunia, yang memiliki kemampuan sebagai obat ataupun enzim. Nah, kelompok keduanya kita juga mengeksplorasi mikroba-mikroba tersebut sebagai penghasil obat. Kalau saat ini kita masih fokuskan di antibiotik dan anti kanker. Kemudian kita akan mengisolasi enzimnya, kemudian kita juga mengembangkan pangan fungsional. Kalau saat ini kita mengembangkan pangan fungsional untuk diabetes mellitus melalui fermentasi sinergis dengan bakteri asam laktat dan yeast gitu. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kalau misalkan kita selalu berobat, kita selalu diberi antibiotik, hampir 60-70% antibiotik yang dijual di pasaran itu berasal dari mikroba terkhusus Actinomycetes. Sayangnya,
dari 60-70% yang dijual di pasaran itu, peran mikroba Indonesia belum ada yang dilaporkan. Jadi ini kesempatan kita Bapak Ibu sekalian untuk mengeksplor bagaimana mikroba-mikroba itu memiliki senyawa-senyawa aktif yang sangat berpotensi gitu. Nah, begitu juga enzim saat ini kita juga belum ada memproduksi enzim sendiri. Kita selalu beli di luar negeri yang harganya sangat mahal. 1 gram tuh bisa sampai 15 juta sampai 20 juta gitu. Nah, di tim kami mengembangkan enzim ini baik secara rekombinan maupun secara sintetik gitu. Nah, kemudian karena kita fokusnya di sini kita butuh ahli-ahli untuk pemurnian senyawa-senyawa tersebut ya. Jadi di sini kita juga membutuhkan ahli-ahli untuk imobilisasi enzim ataupun senyawa-senyawa antibiotik atau anti kanker itu untuk dikirimkan pada targetnya gitu. Nah, seperti contoh enzim seperti asparaginase itu adalah enzim yang banyak digunakan untuk terapi kanker ya. Terus atau ada kitinase itu untuk anti jamur. Nah, itu juga kita membutuhkan ahli-ahli baik itu pengembangan material untuk pemurniannya maupun pengembangan material untuk pemisahannya. Nah, tentu di sini kita juga akan melakukan rekayasa secara molekulernya dengan pendekatan genetika ataupun dengan struktur itu sendiri kita rekayasa dengan drug delivery dan lain sebagainya. Nah, tadi kalau Pak Halil bercerita tentang pemanfaatan biomasa, dijadikan HMF, kemudian di FDCA. Nah, di tim saya itu kita mengembangkan pendekatannya secara enzimatis. Bagaimana biomasa ini bisa didegradasi atau dikonversi menjadi senyawa-senyawa kimia yang bernilai. Nah, sekarang saya dan Pak Halil itu sedang mengembangkan material imobilisasi untuk lakase mengkonversi HMF menghasilkan FDCA gitu. Nah, kemudian kita juga mengembangkan sistem penghantaran obat ya, basisnya itu liposom, lipid nanopartikel, ionik liquid dan hidrogel. Jadi seperti yang Bapak Ibu ketahui bersama, senyawa-senyawa aktif baik itu dari mikroba maupun dari tanaman obat itu tingkat kelarutannya itu sangat rendah. Dia harus menggunakan pelarut organik baru larut dia. Nah, di sini kita mengembangkan bagaimana cara kita melarutkan senyawa aktif itu dengan material-material ini. Nah, kemudian juga kita menggunakan hidrogel untuk transdermal delivery ya. Jadi untuk penyakit-penyakit kulit seperti panu, kurap dan lain sebagainya, kita nanti melakukan pendekatan hidrogel yang dibuat secara enzimatis, bukan secara reaksi kimia gitu. Nah, saat ini kelompok saya berkolaborasi dengan Kyushu University. Topiknya itu adalah tentang rekayasa enzim, drug delivery system, dan machine learning. Nah, di machine learning ini kita mencoba untuk merekayasa struktur enzim atau senyawa-senyawa kimia itu yang misalkan antibiotik. Kita ingin membuat antibiotik itu tidak rusak oleh pembentukan biofilm gitu. Kemudian dengan Kobe University kita juga mengembangkan enzim dan metabolic sekunder dan rekayasa metabolik. Jadi kita merekayasa bagaimana mikroba itu bisa menghasilkan suatu senyawa-senyawa bernilai tinggi dan kita rekayasa genetikanya. Nah, kemudian dengan BRIN saat ini kita sedang mengembangkan material liposom untuk drug delivery system senyawa antibiotik yang kami isolasi dari Merin actinomycetes dari Indonesia gitu. Jadi ini Bapak dan Ibu sekalian isolat yang kita miliki di laboratorium Departemen Kimia. Ini adalah jamur pelapuk putih. Ini ada yang di atas, ini adalah jamur yang tidak memiliki potensi sama sekali. Sedangkan ini adalah jamur yang berpotensi untuk menghasilkan enzim-enzim pendegradasi atau seperti lakase atau bisa menghasilkan zat-zat warna baru yang nanti harapannya akan kita aplikasikan pada tekstil ataupun pada make up gitu. Dan ini juga sudah kami isolasi enzimnya dan terbukti menghasilkan enzim yang nanti bisa dijadikan sebagai biosensor untuk
identifikasi pestisida seperti tadi Pak Munawar Khalil sudah menjelaskan berhasil membuat sensor untuk identifikasi pestisida. Nah, sekarang nanti kita akan mengembangkan berbasis enzimnya untuk deteksi pestisida pada buah ataupun pada sayuran. Kemudian juga untuk bioremediasi ini nanti kita targetnya adalah untuk bioremediasi zat-zat warna, sedangkan untuk make up itu kita nanti mengembangkan untuk menghilangkan zat-zat warna-warna yang bisa menghitamkan kulit ya melanin gitu. Jadi nanti enzimnya kita formulasikan dengan sistem penghantaran yang saya jelaskan tadi. Nah, ini adalah koleksi actinomycetes yang kita miliki. Kurang lebih kita memiliki sekitar saat ini 150 yang sudah terbukti menghasilkan antibakteri terhadap patogen Staphylococcus aureus, E. coli, dan B. subtilis gitu, dan beberapa enzim-enzim yang berpotensi gitu. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu sekalian tertarik bergabung, mungkin untuk pengembangan materialnya, baik untuk imobilisasi ataupun untuk penghantaran obatnya, kita sangat welcome. Kita akan berkolaborasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan nanti Bapak Ibu sekalian bisa menghubungi saya melalui email yang tertera berikut adalah pugo.santoso@sea.ui.ac.id. Demikian Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Pugu atas informasi yang sudah disampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Tessa. Kepada Ibu Tessa dipersilahkan. Terima kasih Mbak Inggil. Saya izin share screen ya, Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang ya, udah siang nih Bapak Ibu sekalian. Saya namanya cukup panjang, Yulia Mariana Tessa Yudia Putri, biasa dipanggil Tessa. Jadi di sini saya masuk ke research clusternya Electrochemistry, Photoelectrochemistry Integrated with Chemometric atau EPIC Research Cluster, Bapak Ibu. Tapi kemudian subnya adalah saya mengembangkan electrocatalytic materials untuk energy conversion, storage, dan juga sensing. Nah ini langsung jump into the topics. Jadi sebenarnya current research yang sedang saya kembangkan pastinya materials development dan juga pengembangannya untuk beberapa aplikasi. Contohnya ada low temperature ammonia fuel cells, kemudian supercapacitors, non-enzymatic sensors. Kemarin kita kembangkan untuk theophylline, urea, dan juga glucose ongoing. Kemudian electroconversion of glucose and carbon dioxide. Jadi ini ada beberapa contoh penelitian yang sudah dilakukan, ini beberapa yang sudah dipublikasikan. Contohnya adalah materials development untuk fuel cell. Jadi saat ini kami juga sedang mengembangkan low temperature fuel cell dengan menggunakan nickel modified electrode. Di sini kami juga coba untuk mengkombinasikan nickel oxide dengan nickel cobalt MOF74 gitu ya. Jadi ini dipakai untuk kemudian menjadi anoda di urea fuel cell. Kemudian selain itu juga digunakan untuk pembentukan nickel oxide-nya, kami juga optimasi dengan menggunakan metode anodisasi. Sehingga dalam hal ini di satu bagian gitu ya, kelompok kami kemudian melakukan material development based on porous nickel oxide and MOF derived modifications untuk kemudian di sini banyaknya ke energi applications. Saat ini juga ongoing terkait dengan penggunaannya dalam superkapasitor. Dalam hal ini kami juga kemudian berkolaborasi dengan mitra luar negeri dalam hal pembentukan MOF-nya di UK, ada University of Warwick dengan Prof. Richard Walton dan juga Dr. Volkan. Nah, selain kemudian tadi ya, sebelumnya kita mengembangkan untuk low temperature urea fuel cell, saat ini kami juga ongoing akan berpindah dari penggunaan urea karena masih mengemisikan karbon dioxide, sehingga kami mencoba untuk menggunakan low temperature ammonia fuel cell saat ini. Ini masih ongoing, saat ini Inpress nih sedang submit gitu ya untuk papernya di Maths, dan sebelumnya untuk yang urea fuel cell sudah dipublikasikan di ACS Applied Energy Materials. Nah, di sini kami juga berkolaborasi bukan hanya di bidang pembentukan materialsnya, tapi juga untuk pembentukan flow cell-nya.
bersama dengan Departemen Teknik Mesin Universitas Indonesia. Jadi ongoing development, sekarang kita mau pakai flow cell untuk kemudian low temperature ammonia fuel cell di bagian anodanya amonia gitu ya, di bagian katodanya masih pakai oksigen gitu. Nah, selain energi, tadi ya salah satunya ada ammonia fuel cells, kemudian ada urea fuel cells, dan juga supercapacitors. Kami juga sudah mengembangkan ini hasil penelitian dari beberapa student. Ini kebetulan student S3 di Kimia UI, yaitu pembentukan atau developing boron dope diamond, TiO2 modified SPCE, electrochemical sensors untuk deteksi teofilin. Jadi kami juga bergerak di bidang non-enzymatic electrochemical detections. Kemudian kami coba untuk mensintesis materials yang kemudian possible untuk mendeteksi analit-analit tersebut. Salah satunya ini kami coba kembangkan menggunakan SPCE, kemudian modified dengan BDD dan juga TiO2, ternyata mampu menghasilkan performa yang baik untuk mendeteksi teofilin. Kami juga sedang ongoing melanjutkan pekerjaannya, sedang menguji baik di urin, kemudian darah, dan juga beberapa sampel nyata lainnya. Ini juga sudah kami publikasikan beberapa partnya di Diamond and Related Materials di tahun lalu. Ini hasil dari penelitian S3. Kemudian juga ada untuk urea sensor ya. Untuk sensor urea di sini pakai porous nickel oxide growth yang sudah kemudian dipublikasikan di Microchemical Journal di tahun lalu juga. Jadi selain bergerak di bidang energi, kami juga coba untuk melakukan development of materials towards sensor non-enzymatic. Nah, ongoing research-nya dan juga mungkin Bapak Ibu atau Mas dan Mbak yang sedang mencari atau ingin join dengan grup riset kami sedang ada ongoing research terkait dengan electroconversion of glycerol. Jadi kami menggunakan elektrokimia juga di sini, bukan hanya untuk conversion glycerol into lactic acid yang saat ini juga nilainya jadi jauh lebih besar ya ketika kita comparing dengan glycerol. Digunakan juga banyak sekali lactic acid, dijualnya 10 kali lipat lebih mahal gitu ya dari glycerol. Kemudian kita juga mau coba untuk obtaining hydrogennya. Jadi ongoing research ini sedang dikolaborasikan baik dengan UI di Departemen Kimia, Departemen Teknik Mesinnya UI, dan juga di BRIN. Nah, kami lagi sekarang ongoing menggunakan bimetallic systems untuk optimizing the anode catalyst, tapi juga kemudian nanti nextnya coba trimetallic dan juga possibilities materials development yang lain. Selain itu juga ada terkait dengan electrochemical reductions of carbon dioxide dan juga penggunaannya sebelumnya kita menggunakan copper gold modified boron dope diamond, dan saat ini ongoing dengan Prof Walton juga kolaborasi untuk mengembangkan penggunaan material berbasis MOF karena lagi happening banget si MOF ini gitu ya, Bapak Ibu dan Mbak Mas dan Mbak sekalian. Jadi intinya kita pengembangannya sih lebih ke materials development, kemudian pengujiannya, aplikasinya cukup diverse, mulai dari energy applications, kemudian sensor, kemudian conversion gitu ya. Dan yang lagi ongoing nggak cuma ini sebenarnya, fuel cell pun masih tetap kita optimasi di low temperature ammonia fuel cell tersebut, dan juga sensor-sensor saat ini yang masih ongoing terkait dengan teofilin. Nah ini ya, jadi current membersnya masih banyaknya sebenarnya kalau di research group saya nih masih banyak S1-nya juga nih Bapak Ibu Mas Mbak. Ada S3-nya juga masih join bersama Prof. Ivandini dan juga Prof. Jarnuzi karena memang saya dinaungi di bagian EPIC Research Cluster. Aktivitasnya sudah pasti banyaknya laboratorium works, tapi juga saya kemudian promoting semua student untuk mengikuti konferensi gitu ya, baik skalanya nasional maupun internasional. Ongoing funding yang saat ini sedang berlangsung tadi ya salah satunya adalah yang didanai oleh BPDP terkait dengan konversi gliserol into lactic acid. Jadi saat ini tahapnya masih pengembangan awal, sehingga kami sangat welcome apabila Bapak, Ibu, Mas, dan Mbak ingin melanjutkan penelitian di riset di S2 maupun S3 ilmu kimia
di UI gitu ya dan tertarik dengan topik riset yang saya sampaikan barusan tadi gitu ya. Kemudian pastinya dari UI sendiri ada Putih, kemarin sempat kolaborasi juga dinaungi oleh Prof. Ivan dengan Inspirasi dengan NTU dan juga saat ini sensornya masih di funding oleh RKI Riset Kolaborasi Indonesia. Jadi apabila tertarik, Bapak Ibu silakan kontak ke email saya di yulia.mariana@science.ui.ac.id dan looking forward untuk join untuk kolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian. Cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Inggil. Baik, terima kasih Bu Tessa atas informasinya. Untuk rekan-rekan semuanya mungkin bisa dicatat ya terkait spesifik risetnya atau mungkin yang paling penting adalah kontaknya. Jadi mungkin nanti akan bisa ngobrol-ngobrol ya terkait risetnya seperti itu. Baik, presentasi selanjutnya yaitu dari Bapak Ridwan. Kepada Bapak Ridwan, dipersilahkan. Baik, Bapak masih mungkin bisa diaktifkan mikrofonnya. Siap, terima kasih, Mas Inga. PPT-nya sudah terlihat belum ya? Sudah, tapi belum full screen. Siap. Terima kasih, Prof. Jar. Sudah ya, Mbak Inga? Oke. Sudah. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, Mas, Mbak sekalian, calon mahasiswa S2 atau S3 Departemen Kimia. Izin memperkenalkan research lab saya di Departemen Kimia, yaitu tentang Hydrogen Energy Research Lab. Jadi kalau di bawah klaster saya dimasukkan di bawah klaster Nanomaterial for Energy, Environmental, and Health, seperti itu ya, NAMC. Jadi saya hanya satu slide saja, mudah-mudahan nggak lebih dari 5 menit. Jadi di sini memang menjelaskan tentang hydrogen energy. Kenapa hydrogen itu penting? Ya sekarang hydrogen itu memang masuk sebagai eh, sudah mulai fokus sebagai energi terbarukan gitu ya, yang bersih dibandingkan dengan energi konvensional sekarang yang berbasis fossil fuel. Jadi kalau untuk di hidrogen energinya tadi, ruang lingkup riset ya sebenarnya lebih ke arah ke produksi hidrogen, walaupun sampai sekarang masih dalam fossil fuel, lebih banyak dari fossil fuel hidrogen, walaupun banyak penelitian dengan menggunakan water splitting, tapi memang secara efisiensi masih menggunakan fossil fuel. Nah, dari fossil fuel itu biasanya kita reaksinya melalui steam reforming proses gitu ya untuk produksi hidrogen. Selain produksi hidrogen, ruang lingkup energi hidrogen itu biasanya tentang penyimpanannya, pemanfaatan hidrogennya. Tadi kalau dari Bu Tessa lebih ke arah ammonia fuel cell, sebenarnya hydrogen juga ada hydrogen fuel cell juga seperti itu ya, dan juga tentang sistem energi sama dan integrasi. Tetapi untuk dari Hydrogen Energy Research Lab kami masih berfokus terhadap produksi hidrogen melalui reaksi steam reforming atau WGS reaction, water gas shift reaction, dan juga lebih ke arah dehidrogenasi menggunakan hydrogen carrier, yaitu liquid organic hydrogen carrier LHC. Sebenarnya kami juga sempat melakukan ammonia decomposition teknologi yang di case, jadinya awalnya sempat melakukan tetapi sudah tidak lagi, jadi lebih fokus ke steam reforming, entah dia metanol atau metana steam reforming atau etanol steam reforming, basically semua adalah dalam bentuk steam reforming, dan juga salah satunya adalah dehidrogenasi atau hidrogenasi liquid organic hydrogen carrier. Jadi yang di sebelah kanan ini adalah selected publication. Alhamdulillah dari mahasiswa S1, S2 kami publikasinya publikasi rata-rata Q1 semua gitu ya.
yang paling bagus itu di International Journal of Hydrogen Energy yang tahun 2026 sudah dipublish gitu ya, accept dan dipublish. Walaupun di tahun 2023 kami juga sudah pernah publish di International Journal of Hydrogen Energy, itu yang top tier-nya tentang energi hidrogen, publikasi seperti itu. Dan sebelah kanan ini adalah tim kami, walaupun ini bukan tim sih sebenarnya, sudah alumni. Tim yang kami itu masih terdiri dari anak mahasiswa S1 seperti itu. Dan jika Bapak, Ibu, Mas, Mbak tertarik tentang hydrogen energy ini, silakan bisa dicek di barcode-nya, di follow Instagram kami, karena biasanya update-update mengenai kegiatan akademik dari mahasiswa, atau publikasi-publikasi yang sudah kita lakukan, atau kunjungan-kunjungan ke mitra, ke KIS, atau salah satu yang lainnya lagi adalah Chungang University. Kayak kita ada kolaborasi dengan Chungang University. Jadi biasanya kami selalu update di Instagram kami, yaitu Hydrogen Chemistry UI gitu ya, di Instagram. Silakan di follow jika berminat. Sangat senang sekali jika Bapak, Ibu, Mbak, Mas sekalian bisa bergabung di research lab kami. Demikian Mbak Inggal dan Pak Bayu, terima kasih atas kesempatannya untuk perkenalan research lab kami. Demikian, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan atas informasinya. Untuk research presentation setelah ini akan disampaikan oleh Ibu Isna. Kepada Ibu Isna, dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Inggil. Suara saya sudah terdengar ya? Sudah. Oke. Untuk PowerPoint-nya sudah terdengar? Sudah terdengar, sudah terlihat? Sudah terlihat. Oke, baik. Terima kasih. Selamat siang Bapak, Ibu, Mas, Mbak semuanya. Sebelumnya perkenalkan, saya Isnaini Rahmawati, asisten profesor. Di sini saya masuk ke dalam KBI Biokimia atau ke dalam cluster riset life science. Ini mungkin kalau pengen melihat publikasi saya bisa di-scan di Google Scholar. Nah, untuk hari ini saya akan mengenalkan sedikit mengenai riset grup saya yang bernama DREAM. Jadi DREAM itu sebenarnya singkatan dari Detection and Recognition of Analytes Using Molecular Tools Research Group. Dari namanya DREAM, jadi memang mostly penelitian saya itu berkaitan dengan sistem deteksi atau biosensor gitu. Nah, penelitian kami itu biasanya menggunakan berbagai bioreseptor gitu, bisa menggunakan asam nukleat maupun protein maupun enzim mimik gitu. Untuk tahun semester kemarin kita enzim mimik menggunakan vitamin B, kemudian juga dapat menggunakan nanomaterial seperti itu. Nah, untuk transducernya sendiri untuk di penelitian kami itu biasanya masih terbatas dalam penggunaan optical, bisa colorimetry, fluorescence maupun electrochemical gitu. Dan untuk target analytes-nya kami sangat bervariasi gitu ya. Bisa untuk health, untuk kesehatan, banyak biomarker penyakit gitu, untuk food monitoring atau kontaminan food gitu ya. Kemudian untuk ke arah lingkungan juga di polutan-polutan. Nah, untuk ongoing project yang sekarang sedang didanai oleh RKI Equity gitu ya, kami sedang mengembangkan untuk deteksi kortisol gitu. Di sini kami menggunakan nanopartikel emas dengan biorecognition-nya menggunakan Aptamer. Kami juga membandingkan dengan electrochemical maupun dengan colorimetry. Nah, kemudian mungkin untuk Mas Mbak yang nanti tertarik, ini ada next project plan juga. Itu kita rencananya ingin untuk menggunakan
CRISPR sebagai biorecognition-nya, di mana nanti digunakan untuk mendeteksi biomarker dari penyakit hepatitis gitu. Tapi seandainya Bapak, Ibu, Mas, Mbak tertarik untuk mungkin ke arah analits yang lain gitu ya, nanti mungkin kita bisa diskusikan lebih lanjut gitu. Nah, walaupun tadi namanya adalah detection gitu ya, detection and recognition, tapi kami juga mempelajari, mengeksplor gitu ya, mengeksplor mengenai biomaterials untuk biomedical application gitu. Untuk yang sekarang sedang kami kerjakan, ini juga berkolaborasi dengan Bu Samira dari cluster riset yang sama dan dengan NTU, dengan Hibah Inspirasi itu kita mengekstraksi dari bulu ayam gitu ya, kemudian kita buat menjadi keratin nanopartikel yang nanti digunakan untuk drug delivery gitu. Nah, mungkin buat Mas, Mbak, Bapak, Ibu, atau teman-teman yang tertarik mengenai lebih ke biomaterials untuk biomedical application, kita juga ada rencana project plan selanjutnya gitu ya. Ini berkolaborasi dengan Zhejiang Cancer Hospital gitu, di mana ini ingin mengembangkan hydrogel untuk tumor terapi gitu. Jadi kalau seandainya nanti tertarik untuk mengerjakan ini, mungkin juga bisa untuk penelitian di Zhejiang seperti itu. Nah, ini untuk beberapa kolaborator yang sudah berkolaborasi dengan penelitian kami di DREAM. Dan kalau seandainya ada yang tertarik gitu ya, yang pengen atau mungkin untuk bertanya-tanya atau pengen join gitu, mungkin bisa kontak melalui email saya, snaini.rahmawati@sci, atau mungkin bisa follow dan kepoin di Instagram research group kami, yaitu Dream Research Group gitu. Mungkin dari saya cukup itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih Ibu Isna terkait informasinya. Oke, selanjutnya terkait research presentation akan disampaikan oleh Bapak Iman. Kepada Pak Iman, dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Inggel untuk waktunya. Oke, saya share screen dulu. Ya. Ya, baik. Mungkin saya coba paparkan sedikit apa yang saat ini sedang kami lakukan, terutama terkait dengan riset-riset mengenai konversi CO2 dan juga beberapa glycerol ya, riset terkait dengan glycerol. Dan sebelumnya saya sendiri berada di kelompok riset Catalysis and Functional Materials for Sustainability atau CFMSUS, di mana CFMSUS ini diketuai oleh Prof. Yuni ya. Dan sekaligus juga mungkin di sesi awal saya sedikit memaparkan kembali terkait profil CFMSUS. Tadi di awal sudah disinggung oleh Pak Bayu. Jadi saat ini kita ada 5 anggota, ketuanya adalah Prof. Yuni, kemudian anggotanya ada Prof. Agus, kemudian saya sendiri, Bu Diah dan Bu Dita, dan kami masing-masing memiliki ekspertis yang beragam begitu ya. Prof. Yuni dari bidang anorganik banyak melakukan penelitian terkait dengan jejaring anorganik padat untuk aplikasi di energi, kemudian lingkungan dan lain sebagainya. Kemudian Prof. Agus juga dari anorganik, beliau banyak melakukan riset terkait dengan senyawa-senyawa organometal, kemudian seperti MOF begitu ya, dan katalisis homogen untuk berbagai aplikasi juga. Kemudian saya sendiri dari kimia fisik dengan kepakaran di bidang kimia katalis, dan beberapa riset yang sedang saya kerjakan untuk saat ini memang berfokus pada konversi CO2, kemudian juga pemanfaatan gliserol dari limbah sawit seperti itu ya. Kemudian untuk Bu Diah dari organik, kimia organik, jadi beliau banyak melakukan riset terkait dengan organik sintesis, kemudian penentuan struktur molekul dan kimia bahan alam ya. Sementara Bu Dita ini terkait dari kimia analisis
banyak melakukan penelitian di bidang pemisahan, kemudian ion imprinted polymer, dan lain sebagainya. Oke, nah untuk saat ini mungkin dari anggota CFMSES yang eligible untuk menjadi pembimbing di program studi pasca sarjana kimia FIPA UI, tiga ya, Prof Yuni, kemudian Prof Zulis, dan saya sendiri. Karena untuk Bu Diah dan Bu Dita sedang dalam proses penyelesaian program studi S3-nya seperti itu. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk melihat lebih jauh mengenai kami, silahkan bisa masuk ke website atau bisa juga kontak ke email kami begitu ya, yang tertera di sini. Baik, kemudian sekilas terkait dengan bidang riset utama yang dikerjakan di CFMSES ini secara garis besar terbagi menjadi 4 bagian ya. Yang pertama itu terkait dengan konversi secara katalitik ya dari biomasa menjadi berbagai senyawa kimia ya. Ini seperti asam levulinat, kemudian furfural, atau seperti yang saya kerjakan misalnya asam akrilat begitu ya, itu dari berbagai biomasa. Kemudian yang kedua adalah waste derived functional materials. Jadi ini bagaimana mengolah limbah begitu ya menjadi material yang bisa digunakan lebih lanjut, baik itu sebagai adsorben, kemudian sebagai katalis support untuk berbagai keperluan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan elusidasi senyawa organik ya, baik itu yang diperoleh dari bahan alam ataupun yang disintesis secara laboratorium seperti itu ya. Ini salah satu yang kami kerjakan, misalnya pengembangan corrosion inhibitor. Ya, kemudian yang keempat, adsorption and separation technologies. Ini juga menjadi satu topik yang dikerjakan dalam CFMSES Research Group. Kemudian secara khusus saat ini salah satu topik yang saya kerjakan adalah mengenai konversi CO2. Ini dikerjakan oleh mahasiswa S1 dan S3 saya. Mengingat memang ini menjadi topik yang cukup penting ya, seiring dengan meningkatnya kadar CO2 di atmosfer. Ya, namun memang mungkin tantangannya adalah bahwa CO2 itu bersifat stabil dan inert begitu, sehingga perlu katalis yang mumpuni untuk bisa mengaktifasi CO2. Nah, dalam hal ini kelompok kami banyak mengeksplor penggunaan nikel sebagai komponen utama dalam katalis heterogen yang dipakai. Ya, selanjutnya memang nikel ini banyak dimodifikasi atau combine begitu ya dengan unsur-unsur yang lain untuk meningkatkan aktivitas maupun selektivitasnya. Dan untuk sebagian besar konversi CO2 yang kami lakukan sejauh ini memang mengarah ke pembentukan metanol ya, karena memang metanol merupakan senyawa yang cukup banyak digunakan di industri, baik itu untuk pelarut ataupun untuk prekursor produksi senyawa kimia yang lainnya seperti itu. Kemudian yang kedua yang saat ini sedang kami kerjakan juga adalah konversi gliserol. Ya, mengingat bahwa gliserol ini banyak dihasilkan ya sebagai limbah dari industri minyak sawit, dan kita tahu bahwa Indonesia produsen sawit terbesar di dunia saat ini, sehingga potensinya sangat besar sekali. Nah, salah satu yang sedang kami kembangkan adalah bagaimana mengubah gliserol ini menjadi senyawaan yang bernilai tambah, salah satunya adalah asam akrilat. Ini beberapa logam transisi atau oksidanya sudah kami coba, diantaranya adalah tembaga, dan hasilnya sejauh ini cukup menjanjikan begitu ya, walaupun memang ini masih dalam tahap awal juga sebetulnya. Baik, mungkin itu saja sekilas paparan dari saya. Riset-riset yang sedang kami kerjakan ini juga alhamdulillah mendapatkan pendanaan baik dari internal UI maupun dari eksternal. Kemudian kami juga berkolaborasi dengan beberapa mitra dari luar UI seperti itu. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mbak Ingel. Terima kasih. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih Pak Iman atas presentasinya. Oke, baik. Untuk research presentation selanjutnya yaitu akan disampaikan oleh Bapak Bayu. Kepada Pak Bayu dipersilakan.
Oke, baik. Terima kasih Mbak Ingal atas waktunya. Jadi izin Bapak Ibu Mas Mbak, saya akan mempresentasikan ya apa yang kami kerjakan di grup riset Synthetic Organic Chemistry itu di bawah kelompok cluster Advanced Material and Molecular Synthesis ya. Jadi judul yang saya angkat di sini adalah Organic Azide Driven Natural Products Manipulation via Click Chemistry. Nah, mungkin organic azide mungkin masih jarang ya terdengar di telinga kita atau bahkan di buku kimia organik mungkin masih jarang juga, dan mungkin sekali dua kalinya tahu beritanya itu mungkin ya yang eksplosif lah, yang gampang reaktif lah gitu ya. Tapi di sini adalah organic azide ya, beda dengan azida yang tanpa gugus organik, tanpa gugus R. Nah, gugus organik di azida itu tentu punya gugus alkil dan N berjumlah 3, atom nitrogen berjumlah 3. Di sini punya sifat masing-masing ya, dan bisa mengalami reaksi, misalnya reaksi Smith membentuk amida, kemudian reaksi reduksi menjadi amina yang juga sebagai prekursor turunan bahan alam dan juga untuk fine chemical, dan juga yang akan kita highlight di sini adalah sifat gugus azido dalam hal ini adalah nomor 1 dan nomor 3 ya. Nitrogen 1 dan 3 itu bisa bersifat sebagai dipolar, 1 menjadi nukleofil dan N3 menjadi elektrofil yang nanti produknya adalah senyawa triazol derivatif. Dan ini tentu adalah topik yang populer juga ya. Di tahun 2022 ini peraih Nobel itu tentang click chemistry atau yang mengembangkan copper catalyzed azide alkyne cycloaddition. Tadi azida organik ya, berbeda dengan anorganik. Di sini lebih atau cenderung non reaktif atau stabil sekali, tidak mudah diganggu gugat. Tapi dengan adanya ion tembaga itu bisa reaktif bereaksi menjadi molekul turunan atau molekul triazolnya. Ini diibaratkan sebagai reaksi klik karena apa ya? Semudah apa? Ya mengikatkan ya, ikat pinggang gitu kan ya, klik. Jadi reaksinya cepat, kemudian berlangsung efisien, rendemennya tinggi, dan bisa produknya strukturnya bisa banyak dan mengandung manfaat tentu yang beragam sebagai material maju dan juga tentu di bidang kesehatan untuk bahan baku obat. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk yang kami kerjakan di lab SOC ya, atau Synthetic Organic Chemistry, itu memanipulasi ya, atau memodifikasi bahan alam untuk menjadi derivatnya menggunakan metode tadi ya, azide alkyne cycloaddition atau click chemistry. Kami mengerjakan modifikasi kurkumin, di mana kurkumin kalau di struktur awalnya itu tidak stabil ya, karena ada gugus aktif metilen yang gampang terdegradasi. Jadi kita modifikasi atau membuat senyawa baru turunan kurkumin melalui metode click chemistry ini. Kemudian kami juga melakukan derivatisasi dari eugenol ya, yaitu bahan utama dari cengkeh. Dan ini sudah dipublikasikan juga ya, ada yang full topik organik, ada yang juga dengan katalisis dengan Pak Hadil ya. Ini tentu rute-rutenya kita bisa selesaikan dengan baik, dengan rendemen yang bagus, menghasilkan apa yang disebut dengan eugenol triazol chalcone yang ini bisa atau terbukti secara aktif sebagai zat anti tuberkulosis seperti itu. Jadi intinya memodifikasi bahan alam menjadi produk-produk turunan atau produk-produk hibrid yang bergugus tidak hanya eugenol tapi ditempelkan dengan triazol, ditempelkan dengan chalcone atau bahkan flavonid dan lain-lain untuk meningkatkan aktivitas biologinya ya. Nah, kemudian riset yang saat ini sedang berlangsung atau menerima calon mahasiswa, yaitu kami menerima pendanaan dari Grand Research Sawit ya, untuk periode penerimaannya di 2025. Untuk di UI sendiri ada 4 peneliti yang mendapatkan pendanaan, 2 dari kimia, Bu Tessa dan
salah satunya adalah saya, yaitu saya meng-highlight penelitian untuk memodifikasi ya asam palmitat di dalam sawit untuk menjadi senyawa turunan yang disebut dengan senyawa liquid kristal, yang di sini di mana senyawa produk bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku LCD ya, untuk penyusun LCD. Kemudian juga kami menerima pendanaan juga yang baru saja diumumkan, yaitu penelitian fundamental reguler dari Kemendikti Saintek. Itu tentu kita punya banyak bahan alamnya, vanilin, eugenol, zingeron, dan lain-lain. Nah, itu kita manfaatkan untuk menjadi produk derivat yang lebih berguna, yang lebih bermanfaat, lebih aktif. Di sini kami mengangkat topik adalah membangun molekul hybrid, ya, bahan alam Indonesia dengan kerangka kalkon triazol sebagai kandidat zat anti malaria. Nah, kemudian ya tentu riset-riset itu tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa adanya member-member SOC yang luar biasa tekunnya. Jadi setiap proses kromatografi, pemurnian, analisis, ya ekstraksi mungkin sebelumnya gitu ya, itu sangat kami dibantu atau disukseskan oleh member-member yang luar biasa, baik dari S1 maupun S2. Ini luar biasa perjuangannya di lab. Insya Allah nanti hasilnya juga akan baik. Jadi togetherness forms the most stable bonds of all gitu. Jadi ikatan yang paling kuat, dengan kebersamaan kita saling menguatkan sehingga bisa menciptakan ya, atau membangun molekul baru ya, seperti itu. Jadi memang tugas kami di SOC ini, di Synthetic Organic Chemistry, adalah membangun molekul atau membuat molekul ya, apa aja. Fungsinya bisa macam-macam. Advanced material untuk kandidat obat, yang lain-lain tadi aplikasi teknologi, intinya membangun molekul baru seperti itu. Nah, tentu aktivitas selain di laboratorium ya, yang tidak kalah pentingnya tentu saja adalah MBG gitu ya. Ini untuk menyeimbangkan ya antara jasmani dan rohani, kemudian untuk mempererat tadi ikatan kimia tadi ya, kami rutin untuk menyelenggarakan MBG ini ya. Tentu ini harapannya semakin memperkuat tim kita, semakin memberi semangat sehingga semua mahasiswa kita pastikan progres penelitiannya baik, nanti bisa lulus dengan baik, publikasi dengan di jurnal yang berkualitas, dan tentu nanti menjadi lulusan yang berkualitas dan bisa berdaya saing global gitu ya. Nah, kemudian ini ada pesan sponsor nih, kira-kira begitu ya. Kalau SOC itu adalah suka organic chemistry gitu kan. Jadi semua harus suka organic chemistry sehingga semua orang menjadi ceria. Jadi kalau ada Mas Bapak Ibu yang ingin bergabung atau mengerjakan topik-topik kami atau bekerja sama combine atau merger dari topik yang sudah ada kemudian di topik disintesiskan gitu ya. Nah, itu silahkan untuk menghubungi tim kami di synthorchem lab di Instagram, atau bisa di email synthorchem@sci.ui.ac.id. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Indah. Baik, terima kasih Pak Bayu atas informasi. Oke, research presentation selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Vera terkait polimer. Baik, kepada Ibu Vera dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Inga. Saya izin share screen. Baik. Oke, baik, apakah sudah terlihat ya? Sudah, mungkin di Zoom. Ya, di slideshow. Baik. Ya, baik. Ya, perkenalkan Bapak, Ibu, Mas, Mbak, sekalian, saya Novera M. Nizardul, nama riset grup saya ada responsif. Karena kalau kita lihat di sini ada riset group of polymer synthesis by Vera ya. Jadi saya agak sedikit narsis sebetulnya. Jadi pakai nama saya sendiri untuk yang V yang di belakangnya ini.
Nah, eh, kalau di riset group itu pasti ada beberapa anggota ya. Jadi kalau kami bisa pamer di sini, ini ada beberapa alumni, mayoritas di sini memang mahasiswa S1, meskipun ada beberapa juga yang mahasiswa S2 seperti dari BRIN, di sini ada Bataskia, yang ini Bataskia, kemudian ada juga dari BPOM, dan ada juga beberapa yang sekarang sedang melanjutkan S2 dan S3-nya juga di luar negeri gitu. Nah, ini para mahasiswa yang luar biasa yang bisa membantu di lab untuk melakukan penelitian, tidak hanya bertanggung jawab untuk tugas akhirnya sendiri gitu untuk dirinya, tapi juga bisa membantu riset grup responsif ini. Nah, apa topik yang ada di riset grup saya atau di grup riset polimer ini? Itu yang pertama itu lebih ke arah responsif polimer. Makanya saya mengambil nama responsif juga. Jadi ada polimer itu ada yang bersifat termo dan pH responsif yang bisa dibentuk sebagai baik itu polimer atau juga hidrogel. Nah, itulah yang kami coba untuk sintesis di sini dengan mengatur ya, dengan mengatur eh, apa fase transisi temperatur atau pH transisi fasanya di mana nanti akan bisa eh, terjadi entah itu swelling, deswelling kalau itu hidrogel atau apa namanya larut tidak larut kalau itu polimer. Yang artinya nanti bisa digunakan sebagai pembawa entah itu obat atau bahan aktif lainnya. Jadi bisa bersifat di kontrol release ini. Kemudian aplikasi kedua yang mungkin itu juga bisa sebagai metal ion adsorbent. Jadi biasanya untuk apa namanya mengambil atau mengolah limbah di mana yang ada ionnya. Karena biasanya termo dan pH responsif polimer ini bisa apa namanya seperti tadi ya bisa merespon dengan perbedaan temperatur atau pH yang nantinya berarti bisa mengadsorb atau bisa juga mengeluarkan. Nah, kemudian topik yang kedua itu ada tentang modification biopolimer. Nah, ini biasanya dari polimer alam, baik itu starch atau pati ya itu ya, ataupun selulosa, itu kami coba modifikasi, baik itu modifikasi kimia ataupun fisik. Kalau modifikasi kimia artinya akan ada reaksi. Kalau modifikasi fisik berarti hanya berdasarkan apa namanya gaya antar molekul atau interaksi fisik yang potensinya adalah untuk digunakan sebagai coating di paper based packaging. Itu yang pertama. Kemudian ada juga arahnya juga untuk drug delivery di sini. Nah, yang topik yang ketiga itu lebih ke arah control radical polymerization yang sebetulnya saat ini itu lebih banyak juga dikombinasikan dengan yang bagian responsif polimer yang di atas. Jadi biasanya sintesisnya itu bisa menggunakan control radical polymerization baik melalui ATRP atau RAF. Yang ATRP itu atom transfer radical polymerization, yang RAF-nya itu adalah reversible addition fragmentation chain transfer. Nah, sintesis yang menggunakan CRP ini nanti dilihat responsivitasnya terhadap temperatur atau pH bagaimana. Nah, aplikasinya baru digunakan untuk control release atau metal ion absorbent. Nah, untuk networking saya yang dua orang yang paling di sebelah kiri ini itu pastinya supervisor saya saat S3 ya. Meskipun sekarang udah pada pensiun, kecuali yang di bawahnya itu adalah apa namanya saat saya visiting researcher ke Jerman. Jadi ini itu negara dari Jerman. eh, Networkingnya saat ini berdasarkan dari beasiswa atau pendanaan DAD saat itu. Nah, tapi yang sekarang masih aktif itu lebih banyaknya di sebelah kanan ya. Jadi ada di Malaysia, kemudian ada juga internal di apa namanya internal Indonesia, baik itu di ITS, di IT, di internal UI pun juga banyak, tapi berbeda fakultas. Ada juga dari UNAIR. Nah, kalau yang dilihat dari responsif polimer tadi yang hidrogel sendiri itu bisa dilihat juga dengan skema berikut ya. Jadi dengan berbagai macam apa namanya polimer yang memiliki sifat responsif
temperatur atau pH seperti yang kita lihat di sebelah sebelah kanan di sini. Nah, di sini juga bisa kita lihat kalau dengan berdasarkan perbedaan temperatur, nah, dia akan bisa terjadi perbedaan antara bentuk misel dengan bentuk unimernya. Begitupun dengan yang pH di sini. Ini gambarannya. Tentunya nanti saat penelitian lebih detail akan bisa kita lihat lagi. Nah, sedangkan untuk modification biopolimer ini yang bisa kita lihat itu dari sawit ya, dari sawit contohnya, meskipun bisa juga dari yang lain. Nanti kita ambil selulosanya seperti yang terlihat di sini. Nanti selulosanya itu yang akan kita modifikasi. Misalnya dengan di sini contohnya buat grafting, ya nanti graftingnya itu kita cek viskositasnya, kalau cocok akan diaplikasikan coba sebagai coating pada kemasan makanan. Kenapa di kemasan makanan? Karena idealnya kan kalau kemasan makanan itu jangan sampai banyak udara yang masuk agar tidak terlalu basi ya, tidak cepat basi. Ya ini beberapa kolaborator yang di luar bidang saya yang saya sendiri itu sebagai polimer kemis ya. Kemudian ini ada publikasi yang pernah kami lakukan, sudah dibuat juga untuk yang topik responsif. Sedangkan ini itu yang untuk kolaborator dari interdisciplinary dari luar bidang untuk topik modification biopolymer. Dan ini juga beberapa publikasi yang sudah publish dalam 4 tahun terakhir ini. Nah, untuk riset plan sejauh ini itu masih ada mahasiswa S1 ya yang yang diharapkan menyelesaikan di semester ini dengan topik ada yang metal adsorbent, yang tadi yang responsif, ada modification juga, ada yang dengan untuk mensintesis crosslinker untuk pH responsif polimer, kemudian ada juga yang untuk aplikasi enzymatic polymerization ini. Sedangkan untuk mahasiswa S2 saat ini ada 1 ya. Untuk yang mahasiswa S3 sementara ini baru ada dari farmasi justru ya, tentang hidrogel hydrogel forming microneedle dengan menggunakan biopolymer. Nah, yang hijau-hijau ini bisa jadi Mas Mbak atau Bapak Ibu sekalian yang mungkin tertarik untuk bergabung di grup riset saya dengan topik yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada pertanyaan atau tertarik bergabung, bisa mengirimkan email ke saya di sini novera.mardatila@sci.ui.ac.id. Sekian dari saya kembalikan ke Baik, terima kasih Ibu Vera atas informasinya mengenai polimer. Oke, selanjutnya yaitu ada tambahan informasi yang mengenai pertanyaan dari Ibu Ina dan Pak Irwan terkait pertanyaan yang ada di chat box. Mungkin akan disampaikan oleh Pak Bayu. Pada Pak Bayu dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih Mbak Inggil. Tapi mungkin sebenarnya ada satu presenter lagi ya, tapi sudah hadir atau belum? Mungkin. Oh baik, jadi oke. Bisa kita lanjutkan. Begini, saya akan menjawab yang disampaikan ya, pertanyaan melalui chat box ini. Sebenarnya kembali ke prodi ya, bukan terkait dengan penelitian tadi ya. Jadi ada yang Mbak Ina Ristin bertanya, kalau sudah dinyatakan lolos tahap 1 tapi mengajukan form tunda registrasi, sudah upload di SIPA. Oke, kalau sudah upload di SIPA berarti sekarang sudah diproses di fakultas dan pada prinsipnya menunggu saja, karena fakultas nanti akan yang akan bersurat kepada PMB, panitia penerimaan mahasiswa baru di level UI. Jadi ditunggu
nanti akan dikabari kalau suratnya sudah keluar seperti itu. Kemudian yang berikutnya mungkin hampir sama ya dari Pak Irwan, ini untuk registrasi untuk tahap 1 maksimal di 8 Mei, pembiayaan dari BRIN sudah mengajukan LOA untuk mengikuti atau memenuhi pembayaran itu dari pihak BRIN-nya, tapi LOA-nya membutuhkan waktu kira-kira 10 hari. Nah, kalau lewat tanggal 8 Mei registrasi bagaimana? Solusinya sama seperti Mbak Ina tadi ya, jadi mengajukan form tunda registrasi. Jadi itu untuk mengantisipasi kalau misalnya LOA munculnya atau keluarnya lebih dari tanggal 8 Mei. Jadi silakan bisa diakses di SIPA di website MIPA, nanti akan kami kirimkan. Kemudian nanti persyaratannya adalah mengunduh dokumen, kemudian yang spesifik ya kan di situ ada banyak dokumen, kemudian spesifik untuk tunda registrasi. Nanti setelah mendapatkan approval dari ketua program pasca sarjana, nanti bisa diupload kembali ke sistem SIPA itu dan tinggal menunggu untuk surat penundaan registrasinya keluar dan nanti bisa registrasi di gelombang 2. Nah, gelombang 1 dan gelombang 2 itu masuknya tetap sama ya, yaitu di nanti mulai perkuliahan di Agustus 2026. Jadi tidak masalah. Jadi hanya masa registrasinya aja yang berubah dari gelombang 1 ke gelombang 2. Mungkin itu jawaban saya, Mbak Inggil. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bayu atas jawabannya. Oke, di sini saya akan reminder kembali ya terkait jadwal SIMAK Universitas Indonesia untuk periode yang kedua, yaitu deadline-nya 30 Mei untuk rekan-rekan sekalian. Kemudian untuk yang ketiga yaitu 23 Oktober untuk periode ketiga. Jadi masih ada waktu sekitar 25 hari untuk periode kedua rekan-rekan untuk mendaftar. Baik. Baik, acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini memberikan manfaat dan barokah tentunya. Saya selaku MC pada pagi hari ini, Iqbal Nisa mengucapkan saya minta maaf sebesar-besarnya jika ada perkataan yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf. Akhir kata, saya Iqbal Nisa, saya cukupkan sekian. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Bayu. Itu Terima kasih Bapak menjadi Ibu. keluarga besar Kimia FIPA Universitas Indonesia. Terima kasih juga Bapak Ibu dosen presenter sudah mempresentasikan risetnya.